Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Aulia Febrianti bersama dengan dua rekan saya yaitu Isna Kaila, Rafika Ananda Putri. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai supervisi klinis. Materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pengertian supervisi klinis, karakteristik supervisi klinis, tujuan supervisi klinis, prinsip supervisi klinis, dan alur supervisi klinis. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian supervisi klinis. Supervisi sendiri berasal dari dua kata yaitu super dan vision. Super itu artinya tinggi atau atas, kalau vision sendiri artinya melihat, memandang, dan mengamati. Nah, jadi supervision itu artinya melihat dari atas. Maksudnya apa? Melihat dari atas. Jadi maksudnya seperti ini. Orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atau jabatan lebih atas bertugas mengamati dan melihat kinerja orang-orang yang ada di bawahnya. Seperti kita ambil contoh di sekolah. Di sekolah itu yang memiliki jabatan paling tertinggi adalah kepala sekolah. Nah, tugas kepala sekolah ini mengamati kinerja para TU, kinerja para gurunya, mungkin sampai kinerja cleaning service-nya di sekolah. Baik, tadi saya sudah menjelaskan pengertian supervision itu sendiri. Saya akan menjelaskan pengertian supervisi klinis. Supervisi klinis itu adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, mulai dari tahapan perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang menjadi fokus pengamatan supervisi klinis itu sendiri adalah hal yang menjadi permasalahan bagi guru yang disupervisi dan pengamatan yang harus dilakukan secara teliti dan mendetail. Hubungan antar kepala sekolah sebagai supervisor dan guru juga harus dijaga. Sebagai hubungan kolegial, bukan otoriter, supervisi klinis harus dilakukan secara bersama antar kepala sekolah dan guru tersebut. Kepala sekolah melakukan supervisi klinis karena atas dasar permintaan dari guru yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi ini harus didasarkan pada semangat tolong-menolong. Baik, saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian supervision dan pengertian supervisi klinis. Dalam supervisi klinis memiliki beberapa tujuan. Di antaranya itu, yang pertama, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawab terhadap kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, membantu guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk membantu guru mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, untuk membantu guru menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik dari supervisi klinis. Karakteristik dari supervisi klinis ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, perbaikan dalam proses pembelajaran mengharuskan guru untuk memiliki keterampilan intelektual
dan bertingkah laku sesuai dengan keterampilan tersebut. Jadi di sini guru dituntut untuk memiliki pola pikir yang terampil. Selanjutnya ada fungsi utama supervisor. Fungsi utama supervisor adalah memberikan beberapa informasi tentang keterampilan. Contohnya, 1. Keterampilan menganalisis proses pembelajaran dengan pengamatan. Yang kedua, keterampilan mengembangkan kurikulum, terutama bahan pembelajaran. Dan yang ketiga, keterampilan dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang ketiga adalah fokus supervisi klinis. Fokus dari supervisi klinis ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, keterampilan penampilan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang ketiga, didasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau atau masa lalu. Itulah karakteristik dari supervisi klinis. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari supervisi klinis. Supervisi klinis ini memiliki beberapa prinsip-prinsip yang menjadi landasannya. Yang pertama ada hubungan antara supervisor dengan guru, hubungan antara kepala sekolah dengan guru, hubungan antara guru dengan mahasiswi atau mahasiswa PKL atau PPL merupakan mitra kerja yang bersahabat dan memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Prinsip yang kedua, diskusi atau pengamatan balikan bersifat demokratis dan didasarkan pada hasil data pengamatan. Yang ketiga, supervisi klinis memiliki sifat yang objektif, terbuka, dan tidak menyalahkan atau menyudutkan. Yang keempat, pelaksanaan keputusan didasarkan kepada kesepakatan bersama. Jadi, di saat melakukan kesepakatan, para anggota harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang kelima, hasil tidak akan disebarluaskan oleh para anggota yang menjadi supervisor. Yang keenam, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di dalam ruang lingkup pembelajaran. Yang ketujuh, prosedur pelaksanaan berupa siklus. Siklusnya terdapat 3. Yang pertama, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau pengamatan, serta tahap siklus balikan. Itulah prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi supervisi klinis. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah supervisi klinis. Langkah-langkah supervisi klinis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahap pertemuan awal. Tahap pertemuan awal ini bertujuan agar kepala sekolah dan guru dapat bersama-sama mengembangkan kerangka kerja kelas observasi yang akan dilaksanakan. Adapun hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam pertemuan awal yaitu menciptakan hubungan yang akrab dan terbuka antara kepala sekolah dan guru, mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan guru dalam proses pembelajaran, menerjemahkan permasalahan guru dalam perilaku yang bisa diobservasi, menentukan langkah-langkah untuk memperbaiki guru dalam proses pembelajaran, membantu guru menentukan tujuan perbaikannya sendiri, menentukan waktu pelaksanaan dan instrumen observasi, dan memperjelas konteks proses pembelajaran dengan menentukan data yang akan diperoleh. Hasil akhir pertemuan awal adalah kesepakatan atau kontrak kerja antara kepala sekolah dan guru. Tahap kedua yaitu tahap observasi pembelajaran. Tahap kedua ini adalah mengamati proses pembelajaran secara sistematis dan objektif
di mana supervisor mengamati guru mengajar sebagaimana yang sudah digariskan dalam RPP. Tahap yang ketiga yaitu tahap pertemuan balikan. Tahap pertemuan balikan dilakukan sesegera mungkin setelah melakukan observasi proses pembelajaran, dengan ketentuan bahwa hasil observasi harus sudah dianalisis terlebih dahulu. Tujuan pertemuan balikan ini adalah bersama-sama membahas hasil proses belajar mengajar yang dilakukan oleh kepala sekolah. Inti pembicaraan pertemuan balikan ini adalah difokuskan pada identifikasi dan analisis persamaan dan perbedaan perilaku guru dan murid yang diharapkan dengan perilaku aktual guru dan murid, serta membuat keputusan tentang apa dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk menindaklanjuti perbedaan tersebut. Sekian pemaparan materi supervisi klinis dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.